Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. A few moments later. Nah, setelah berdoa, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Fernanda, hadir. Nyesa, hadir. Engrid, hadir. Dodit, hadir. Rangga, hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang Aku Anak Saleh. Silahkan dibuka LKS-nya pada halaman 19. Bagaimana? Sudah dibuka? Sudah ketemu? Oh, sudah. Nah, kalau sudah ketemu, untuk yang pertama kita akan membahas berbagai macam akhlak terpuji. Untuk yang pertama kita akan membahas materi tentang jujur. Nah, ada yang tahu apa itu jujur? Belum ada yang tahu. Oke, Ibu jelaskan. Jujur adalah suatu perilaku atau perkataan tanpa mengurangi atau menambah dari yang kejadian sebenarnya. Allah menyukai orang-orang yang jujur. Oleh karena itu, perlu kita terapkan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Lawan kata jujur adalah berbohong. Allah tidak suka orang berbohong, dan apabila orang yang suka berbohong ini maka akan dibenci oleh orang lain, bahkan teman-temannya pun akan membencinya, dan dia akan menyendiri dan tidak memiliki teman. Oleh karena itu perlunya kita menerapkan akhlak terpuji, yaitu jujur. Nah, untuk macam-macam jujur ini ada dua, yaitu jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang jujur ini dalam setiap melakukan hal, tak terkecuali di sekolah, seperti saat ujian. Nah, saat ujian kita tidak boleh mencontek, karena mencontek itu perbuatan tercela dan tidak jujur. Oleh karena itu kita perlu menerapkan jujur ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi jujur ini ada yang bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Oh, contoh jujur lagi. Oke. Contoh jujur lagi apa ya? Oh iya, saat memberitahukan hasil ujian kepada orang tua. Nah, kita harus jujur dalam memberitahukan hasil ujian kita ini walaupun hasil tersebut sangat jelek. Karena apa? Allah selalu mengawasi kita. Jadi jangan pernah sekali-sekali berbohong kepada orang tua. Ingat, surga di telapak kaki ibu. Untuk sifat terpuji yang kedua yaitu amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Artinya kita harus selalu menjaga apa yang dipercayakan oleh orang lain kepada kita, dan kita harus menyampaikan secara jujur. Nah, sifat amanah ini merupakan salah satu sifat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat mengemban tugasnya sebagai Nabi yang diutus oleh Allah. Nah, ada juga contoh seperti ketika seorang pemimpin, dia itu memiliki tanggung jawab yang besar dan dia itu harus amanah. Artinya dia itu dapat dipercaya oleh orang lain. Artinya begitu. Nah, untuk amanah ini, perilaku amanah ada 3, yaitu menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga amanah orang lain, dan menjaga amanah untuk diri sendiri. Nah, untuk yang ketiga, sifat terpuji yang ketiga yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua merupakan orang yang berjasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita jangan menyakiti orang tua. Karena apa? Kalau orang tua tidak ada, kita juga tidak mungkin ada.
Nah, oleh sebab itu orang tua merupakan orang yang berjasa dalam hidup kita. Bagaimana cara membalas kebaikan orang tua? Ya ini kita harus patuh dan sopan kepada ibu bapak kita di rumah. Nah, oleh karena itu orang yang patuh dan hormat kepada orang tua itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah tertulis di dalam Al-Quran. Ada yang tahu contoh hormat dan patuh kepada orang tua? Oh ada, silahkan. Apa? Ya, ketika kita mau berangkat sekolah, kita akan bersalaman dengan orang tua terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Untuk sifat terpuji yang keempat, yakni hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita ketika kita di sekolah. Karena apa? Guru adalah seseorang yang berjasa di sekolah dalam mentransfer ilmu yang beliau peroleh kepada kita untuk masa depan kita. Oleh karena itu, di sekolah maupun di tempat mana saja kita bertemu guru, kita harus bersifat santun. Nah, artinya setiap ketemu kita salam, terus kita tanya dengan menggunakan bahasa yang sopan. Tidak boleh menggunakan bahasa yang jelek. Karena apa? Guru itu tetap menjadi orang tua kita walaupun hanya di sekolah. Oke? Nah, guru juga sangat besar jasanya. Nah, contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru, ada yang tahu? Oh, belum ada yang tahu. Nah, contohnya ya seperti tadi, ketika kita bertemu guru, kita harus salam. Atau biasa kita berkata salim, ya. Nah, untuk materi amanah ini ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oh, Ingrid, apa pertanyaannya? Nah, pertanyaannya Mbak Ingrid, bagaimana cara menjaga amanah atau titipan yang diberikan kepada kita? Nah, jawabannya itu kita harus melaksanakan amanah tersebut dengan tanggung jawab. Artinya, kita wajib menjaga dan menyelesaikan amanah tersebut dan harus kita jaga untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, artinya kita jangan pernah merusak amanah yang diberikan orang lain kepada kita. Karena apa? Orang itu sangat mempercayai kita bahwa kita bisa melaksanakan hal tersebut. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan terlebih dahulu ya. Bila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.